Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam buat rekan-rekan Arga Cita yang luar biasa. Malam ini kita berkesempatan untuk diskusi. Ini sudah telah 30 menit, jadi saya tidak akan banyak ngomong. Mudah-mudahan nanti Mas Anies ini udah mulai banyak pertanyaan tadi ngeliat drone-nya itu. Itu Mas Anies ya untuk drone yang dipakai untuk nyemprot pertanian. Nah, sebenarnya kegunaannya macam-macam. Apa yang sudah dilakukan sepanjang ini oleh Mas Anies atau Kentus. Kalau saya panggilannya biasanya Kentus, kalau Anies terada aneh ya, karena dulu ada Anies juga di tanah orang Malang ya, di kelasnya Cak Guru Eko itu kayaknya. Panggilannya Kentus. Terus tastus gitu. Dan mudah-mudahan malam ini saya agak ya kasihan nanti yang membawakan serius, sayanya tetap gemblung kan nggak lucu nanti. Nah, kita ini grupnya kan grup gemblung namanya ya. Ada saya, ada Kentus, ada Mas Teguh, itu ada Tendi, ada siapa, ada orang-orang yang rada-rada aneh lah gitu. Tapi mudah-mudahan ini kita rada serius supaya nanti materi yang disampaikan oleh Mas Anies Kentus ini bisa membuka wawasan gitu ya, dan kita tidak ketinggalan zaman gitu ya, karena hari ini salah satu teknologi yang yang banyak dikenal oleh banyak anak-anak milenial ya, salah satunya dengan penggunaan drone ini. Nah, hewan apakah drone itu? Nanti Mas Anies Kentus yang akan menyampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi ini belajar sambil nyantai di akhir minggu ini. Terima kasih pendahuluan dari saya, Mas Anies, langsung dilanjut. Oke, baik, terima kasih semuanya. Selamat malam. Saya bicara di sini bukan sebagai ahli drone ya, karena saya juga nggak pernah mendapat pendidikan ataupun kursus tentang drone. Tapi saya bicara tentang drone sebagai orang yang pernah menggunakan drone untuk suatu pekerjaan, dibayar pula dengan berbagai macam pemakaian. Sebenarnya saya dulu tidak ada pengetahuan tentang drone. Jadi saya mengerti tentang drone itu pada dasarnya karena mungkin keterpaksaan. Artinya keterpaksaan karena sudah terlanjur kontrak. Padahal saya nggak ngerti tentang drone. Tapi sudah terlanjur kontrak sehingga saya mau nggak mau harus mempelajari drone itu. Baik, mungkin langsung aja. Saya mau share tentang drone ini lewat ini ya. Mudah-mudahan bisa kebaca lewat PowerPoint. Nah, bisa kebaca kan ya? Bisa kebaca kan ya? Ya, lanjut. Oke. Bisa Mas, bisa. Jadi drone itu sebenarnya istilah dari bahasa Inggris, karena artinya sebenarnya kan dengung ataupun lebah jantan ya. Kalau awal istilah drone adalah bahasa Inggrisnya unmanned aerial vehicle atau kendaraan udara tanpa awak. Jadi drone ini atau UAV ini punya kriteria tersendiri, yaitu di dalamnya itu tidak ada pilot, tidak ada kru ataupun penumpang yang mengoperasikan dari dalam drone itu, tapi dioperasikan dari luar drone atau dari darat. Itu jadi pengertian dari drone itu. Sehingga bila ada
saat ini ada pesawat-pesawat seperti drone yang mengangkut penumpang, itu namanya bukan drone, karena drone itu tanpa penumpang di dalamnya. Kemudian dia dikendalikan secara kendali jarak jauh, sehingga disebut remotely piloted aircraft atau RPA, dan dia bisa bertindak secara otomatis, baik autopilot maupun full otonom, dan juga bisa dengan campur tangan manusia, tapi sebatas untuk mengendalikan dari luar drone. Nah, ini bicara sejarahnya dulu. Sebenarnya drone itu sudah awalnya digunakan untuk keperluan militer. Bahkan dulunya itu sebenarnya dipakai sebagai umpan untuk penembakan ataupun untuk membidik sesuatu, karena itu umpan sehingga tidak menimbulkan korban karena tidak ada manusia. Nah, kemudian baru tahun 2010 sebuah perusahaan Prancis, Parrot namanya, mengeluarkan sebuah drone yang bisa dikendalikan dari smartphone waktu itu. Waktu itu smartphone yang bisa digunakan baru smartphone iPhone ya. Nah, ini awalnya drone tahun 2010, namanya Air Drone, masih sederhana sekali. Kemudian tahun 2013 menyusul sebuah perusahaan di Cina namanya DJI mengeluarkan drone serupa yang dinamai Phantom. Nah, Phantom awalnya ini dan Phantom ini sudah dibekali dengan kamera saat itu, meskipun masih sederhana kameranya, tapi sudah cukup bagus lah saat itu. Dan perkembangan ini semakin pesat sesuai dengan perkembangan kecerdasan buatan. Perkembangan drone itu semakin pesat, baik fiturnya maupun fungsinya, akurasinya, kemudian mesin-mesinnya segala macam, sehingga pemakaian untuk versi sipil makin banyak, di antaranya untuk pemetaan lahan, untuk search and rescue, kemudian untuk kebakaran hutan, ataupun untuk kebakaran gambut kalau di Indonesia, kemudian untuk fotografi, videografi, kemudian untuk pertanian seperti tadi yang sudah diputar sama Pak Jody, sudah ada untuk penyemprotan dan lain sebagainya. Seperti inspeksi itu juga ada. Nah, drone itu berdasarkan, sebenarnya kategori drone itu banyak sekali, berdasarkan berat, berdasarkan kapasitas mesinnya. Tapi yang mau saya sampaikan di sini adalah tipe drone berdasarkan bentuk sayap. Pertama yaitu rotary wing atau multirotor. Rotary wing karena ini sayapnya yang berputar, baling-baling itu sebenarnya sayap. Dia berputar sehingga bisa mengangkat, kemudian pada sudut tertentu dengan gaya vektor dia akan mendorong, jadi mengangkat dan mendorong. Itu rotary wing. Kemudian dibandingkan dengan fixed wing. Kalau fixed wing, baling-balingnya adalah sebagai pendorong untuk pengangkatnya dari sayapnya. Dia sayapnya tidak bergerak ya, statis, cuma karena gaya aerodinamika dia bisa mengangkat drone itu. Nah, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Untuk yang rotary wing ini, dia kecepatan maksimum hanya 60 km per jam dan waktu terbang maksimum 30 menit. Dibandingkan dengan fixed wing, itu kecepatan maksimumnya bisa sampai 120 km per jam dengan waktu terbang maksimum 90 menit. Kemudian keunggulan dari yang rotary wing ini adalah dia bisa mengambang atau hovering sehingga mudah dalam pengendalian. Sementara kalau yang fixed wing dia melayang gliding sehingga membutuhkan, karena dia gliding dibantu oleh angin, dia membutuhkan energi baterai yang lebih kecil dibandingkan rotary wing. Kemudian untuk rotary wing ini punya keunggulan lagi, dia untuk take off dan landing
tidak perlu tempat yang luas, hanya sebatas ya terbuka, tidak ada vegetasi, bisa dia terbang. Sementara untuk yang fixed wing, dia perlu lepas landas dan mendarat pada lahan yang luas, karena dia terbang dan mendaratnya secara horizontal ya, hingga perlu lahan yang luas. Kemudian kalau untuk yang rotari, data yang diambil itu lebih detail karena dia bisa pelan dan fleksibel jalur terbangnya. Sementara yang fixed wing ini kecepatannya tinggi sehingga datanya lebih kurang detail ya, karena dia terbang terus. Kemudian secara pengoperasian yang rotary wing ini lebih mudah dibandingkan yang fixed wing karena perlu pilot ataupun operator yang terlatih. Nah, untuk mengatasi lepas landas dan mendarat pada tempat yang luas, fixed wing sekarang sudah dibekali dengan istilahnya vertical take off and landing. Jadi dia di samping ada baling-baling pendorong, juga ada baling-baling pengangkat yang bisa digunakan pada saat dia lepas landas ataupun landing. Itu dipakai pada saat itu aja. Sementara untuk pada saat pengoperasian selanjutnya dia tetap pakai baling-baling pendorong dengan gaya yang diperoleh dari sayapnya. Kemudian itu, nah sekarang lanjut ke komponen drone. Komponen drone ini lumayan kompleks ya. Jadi yang pertama itu adalah badan pesawat, itu untuk fixed wing badan pesawat. Kemudian untuk rotary wing itu namanya rangka. Jadi ini badan pesawat untuk fixed wing terdiri dari sayap, badan utama sendiri. Nah ini, jadi ini badan utamanya. Kemudian ini sayapnya, sayap ada aileron. Kemudian ini baling-balingnya di bawah, di belakang untuk mendorong. Jadi dia bisa dibongkar pasang. Kemudian antara sayap dengan badan utama ini ada motor untuk menggerakkan ini. Sayap-sayap kecil ini untuk menyeimbangkan. Kemudian untuk yang rotari, badan pesawatnya berupa rangka. Jadi ini rangka drone untuk rotari. Motor, kemudian yang kedua ada motor. Motor ini adalah mesin utama drone ya. Motor ini udah sangat bagus sekarang. Motor biasa seperti motor listrik, stator dan rotor. Kemudian yang ketiga adalah baling-baling. Ini sebagai pendorong, sebagai sayap maupun sebagai pendorong. Kemudian yang paling utama adalah flight controller. Ini otaknya dari drone itu sendiri. Ini di dalamnya adalah dia bisa menangkap informasi dari GPS modul, dari ESC, Electronic Speed Controller, kemudian diolah untuk kemudian disalurkan atau diperintahkan ke motor untuk daya dorongnya seberapa cepat, untuk menyeimbangkan semuanya di sini di prosesnya. Kemudian komponen berikutnya adalah modul GPS. Nah, modul GPS ini menerima sinyal satelit untuk menentukan geolokasinya, sehingga posisinya itu tetap stabil. GPS di drone ini menggunakan dua sistem jaringan ya. Pertama adalah GLONASS, yaitu sistem satelit punya Rusia. Secara bersama-sama dia bekerja menggunakan sistem jaringan Amerika Serikat yang jumlahnya 30 satelit tambah 24, jadi ada 65 satelit yang dipakai oleh drone ini. Nah, kemudian komponen berikutnya adalah Electronic Speed Controller, pengontrol kecepatan elektronik. Ini menerima informasi dari flight control tadi untuk memberikan ke motor seberapa besar daya yang harus dijalankan
sehingga drone itu tetap seimbang. Apalagi misalnya ada kena pengaruh angin, dia akan tetap. Jadi untuk multi rotor itu bekerjanya dua baling-baling bekerja searah jarum jam, kemudian dua baling-baling bekerja atau berputar melawan arus jarum jam untuk menyeimbangkan. Karena kalau semuanya searah jarum jam nanti multi rotor itu berputar-putar sehingga harus dibuat berlawanan. Kemudian yang berikutnya adalah modul pordaya. Modul pordaya ini ya untuk mengatur menerima perintah dari ISC tadi, kemudian untuk mengatur kecepatan motor tadi. Kemudian baterai ini adalah merupakan baterai yang pintar ya, dia bisa mengatur konsumsi atau arus yang diberikan ke motor sehingga motornya bisa sesuai dengan perintah dari modul daya tadi. Kemudian pengendali jarak jauh, ini adalah komponen yang berikutnya yang penting juga karena ini adalah input atau perintah yang diberikan oleh operator drone ke drone itu sendiri. Di samping bisa jalan otomatis, tapi kadang drone juga perlu perintah dari manusia, dari operator atau pilot drone ini. Nah, ini untuk memberikan perintah ke drone menggunakan pengendali jarak jauh. Kemudian komponen berikutnya muatan. Yang dimaksud dengan muatan ini adalah alat tambahan pada drone yang tidak berhubungan dengan konsep penerbangan, tapi dia lebih ke alat untuk pengambilan data menggunakan drone ini. Alat itu bisa berupa kamera biasa, kamera SLR yang sampai resolusi tinggi. Kemudian untuk keperluan tertentu dia menggunakan kamera multispektral. Nah, seperti ini kameranya. Ini adalah kamera yang bisa membedakan rona-rona dari rupa bumi. Misalnya tanaman, membedakan tanaman yang sakit dengan yang sehat bisa dideteksi dengan kamera ini. Asal sebelumnya sudah dibuat sampling ground check bahwa tanaman yang sakit pada titik tertentu, pada koordinat tertentu, dengan banyaknya sampling, kemudian digeneralisasi sama kamera ini, sehingga begitu di-scan lahan itu, dia akan ketahuan posisi mana tanaman-tanaman yang sakit, ataupun tanaman-tanaman yang sehat. Ini kamera multispektral. Kemudian bisa juga untuk kamera LiDAR, ini sebenarnya hampir sama dengan kamera SLR, cuman dia memancarkan sinyal radar ya untuk mencitrakan rupa bumi ini. Kalau yang kamera biasa kan menggunakan image biasa dari lensa, kalau ini menggunakan radio, sinyal radar. Kemudian pengendali muatan ya ini fungsinya untuk memerintahkan kapan kamera ataupun alat tambahan itu untuk melakukan eksekusi. Misalnya kapan harus nyemprot, itu menggunakan pengendali muatan ini setelah pengendali muatan menerima informasi dari flight control tadi. Pengendali muatan ini meneruskan perintah ke alat-alat muatan tadi, ke kamera maupun ke alat semprot tanaman, misalnya itu di drone yang dipakai alat semprot tanaman. Nah, pemanfaatan teknologi drone yang pernah saya lakukan antaranya adalah untuk survei dan pemetaan. Ini akan saya tunjukkan videonya ya, untuk mungkin biar lebih jelas. Nah, ini. Dan ini proses pengambilan data foto untuk ortomosaik istilahnya ya. Nah, ini semuanya sudah serba otomatis. Ini dengan menggunakan aplikasi Pix4D. Kemudian drone-nya adalah Phantom 4 versi 2 ya. Ini mungkin suaranya.
Nah, ini posisi pilot dengan pesawatnya, dia udah otomatis, dia akan jalan sendiri setelah program dimasukkan ke flight controller. Nah, ini grid yang sudah ditentukan, yang sudah di-set sebelumnya. Drone akan mengikuti grid tersebut secara otomatis, sehingga pilot tinggal tunggu saja. Ini pada titik tertentu, begitu mulai titik tertentu dia akan menyesuaikan ketinggian, baik ketinggian, posisi terutama ya. Nah, ini udah mulai mengambil gambar dia. Nah, itu kondisi pada saat pengambilan gambar. Nah, dia terus sampai selesai. Tentunya sebelum melakukan rencana penerbangan atau flight time ini kita harus memperhitungkan daya baterai, jangkauan, biar sinyal tetap dapat. Nah, dia akan motret terus sampai selesai. Nah, begitu selesai, dia otomatis akan pulang sendiri atau return to base. Di mana titik awal kita yang udah set, posisi kita, dia akan kembali dengan sendirinya. Nah, dia akan kembali dengan sendirinya dan otomatis mendarat dengan sendirinya juga. Sehingga relatif sangat mudah dalam pengoperasian drone, terutama untuk yang quadcopter ini ya. Oke. Kemudian selain itu juga penggunaan lain adalah untuk pemupukan dan pengendalian HPT. Ini sebenarnya sudah diputar sama Mas Judi tadi untuk videonya. Ini khusus drone yang dipakai adalah drone semprat ya. Ini kapasitas tangkinya adalah 6 liter. Sama dengan yang untuk pemetaan tadi, ini juga bekerja secara full otomatis. Kita masukkan jalur terbangnya dulu, kemudian kita set seberapa besar bahan kimia yang harus kita semprotkan. Nozzle-nya itu sudah diatur dari flight controller-nya juga. Kapasitas 6 liter ini untuk penyemprotan padi selama 10 menit bisa menjangkau luasan sekitar 2.000 sampai 3.000 meter persegi. Juga cukup efektif, juga dipakai untuk aplikasi penyemprotan maupun pengendalian hama penyakit alami. Ini lebih akurat, lebih presisi. Kecepatannya pun bisa diatur dan bukaan nozzle-nya pun bisa diatur. Bisa disesuaikan dengan dosis pupuk ataupun bahan obat yang kita inginkan. Oke, demikian mungkin itu
gambaran sekilas tentang drone ya. Pemanfaatannya seperti apa, penggunaannya seperti apa, kemudian spesifikasinya juga seperti apa, udah mungkin gambaran sekilasnya seperti itu. Oke, silakan bila ada pertanyaan ataupun masukan ataupun yang belum jelas. Ya, baik teman-teman, kira-kira rada tinggi teknologinya ya, nggak apa-apa lah. Kita juga masih bisa ngejar kok. Itu intinya asal ada gurunya aja. Pokoknya di Arga Cita ini penting ada gurunya aja gitu. Mudah-mudahan nanti juga pinternya bareng-bareng gitu ya. Ini pertanyaan dari Mas Arif yang pertama nih. Mas Kentus, untuk atur pola terbang waktu mapping itu pakai aplikasi tambahan atau cukup pakai aplikasi yang sudah ada di drone-nya tersebut? Oke. Demikian. Oke, langsung saya jawab aja mungkin ya biar satu-satu ya. Ya. Jadi untuk aplikasi pemetaan adalah aplikasi tambahan karena dari drone-nya, terutama untuk drone yang saya pakai tadi seperti Phantom DJI itu belum ada aplikasi untuk pemetaan, sehingga perlu install aplikasi pemetaan di smartphone kita. Karena itu bisa dikendalikan lewat smartphone drone itu, begitu. Jadi untuk saat ini dari drone-nya belum ada, kecuali untuk drone-drone seperti yang buatan Eropa seperti EB, Sensefly itu sudah ada di remote mereka, itu sudah ada. Karena mereka membuat drone khusus untuk pemetaan. Cuman memang kalau yang buatan Eropa ini harganya lumayan tidak terjangkau, sehingga yang paling ekonomis untuk di sini ya menggunakan yang DJI atau buatan Cina ini. Seperti itu. Semua model DJI bisa, Mas Kentus? Bisa apa tuh maksudnya? Bisa pakai aplikasi itu? Oh enggak. Jadi DJI untuk DJI yang bisa untuk pemetaan hanya Mavic ke atas. Seperti DJI Air ataupun DJI Mini itu belum bisa karena dia dikunci remote-nya ataupun ininya dikunci, tidak bisa untuk pemetaan. Di samping itu karena ukuran drone-nya itu terlalu kecil sehingga untuk pemetaan riskan terbawa angin, sehingga kurang bagus lah, riskan nggak akurat, pasti nggak akurat. Seperti itu. Oke, gitu Mas Arif ya. Oke, Suan. Kalau ada waktu lagi boleh ada pertanyaan tambahan. Ini yang kedua dari Mbak Gina dulu, yang Ryzen saya note ya, Mas Gugut, udah Daniel sama Mas Haris. Sementara ini dari yang Gina, silahkan tanya langsung aja, ini pertanyaannya panjang. Monggo biar puas. Oke, matur nuwun. Kan tadi aku udah bilang, pertama aku ngelihat videonya udah langsung segudang pertanyaan. Yang pertama, pertanyaannya drone untuk pertanian itu sama nggak dengan drone untuk videografi yang umumnya gitu. Terus yang kedua, ini ada 6 pertanyaan. Satu aja, nanti yang jawab bingung itu. Tapi yang kedua, ya 1, 2 boleh, 1, 2, 3 boleh. Berhubungan sama pertanyaan yang keempat ya, ketinggian yang mampu dicapai drone tadi kan baru apa ya, tadi belum ini sih ketinggiannya. Ya, belum saya sampaikan. Iya, itu dulu deh Mas. Oke. Jadi untuk drone videografi dan pertanian, terutama untuk pemetaan, ada yang bisa dipakai dua-duanya seperti Phantom 4 tadi, itu bisa dipakai buat pemetaan, di samping itu juga bisa dipakai untuk videografi, karena kameranya juga cukup bagus, kemudian fitur-fitur sendiri yang bawaan dari drone-nya itu untuk videografi sangat bagus lah, sehingga bisa dipakai dua-duanya. Tapi ada beberapa drone juga nggak bisa, seperti tadi yang saya sampaikan, drone mini, DJI Mini ataupun
beberapa seperti drone kalau di GI yang bagusnya yang matris ataupun yang enterprise itu lebih ke videografi sebenarnya, karena dia didesain untuk mengangkut atau mount-nya itu didesain untuk mengangkut kamera-kamera pembuatan film itu, sehingga lebih cocok dibuat untuk videografi. Nah, seperti itu. Jadi kecuali untuk drone tadi yang untuk penyemprotan itu ya khusus penyemprot aja, dia tidak ada kameranya dan tidak ada modul untuk kamera, sehingga dia tidak bisa untuk videografi yang pasti itu. Nah, kemudian yang kedua mengenai tinggi terbang, sebenarnya tinggi terbang ini tidak ada batasan secara teknis, selama itu baterai masih hidup bisa kita terbangkan setinggi-tingginya. Nah, cuman secara teknis baterai kan terbatas, seperti yang Phantom tadi kan 30 menit maksimum. Artinya begitu 30 menit ya habis dia akan jatuh. Kemudian yang kedua adalah mengenai regulasi. Regulasi penerbangan drone itu maksimum ketinggian adalah 300 meter dari permukaan tanah ya, bukan permukaan laut, tapi dari permukaan tanah. Sehingga itu ketinggian yang dicapai adalah 300 meter. Sementara untuk pemetaan sebenarnya tergantung kondisi data yang mau kita ambil. Kalau misalnya pemetaan yang tidak terlalu detail, tidak dibutuhkan detail, bisa dengan tinggi 300. Tapi kalau yang perlu detail banget sampai dengan akurasi setengah senti per pixel, istilahnya kalau drone itu akurasinya per pixel, itu bisa tinggi 50 meter, bahkan bisa kurang, asal di atas pohon atau di atas vegetasi. Mungkin itu, Mbak Gina ya. Ya. Nah, satu lagi ini mungkin yang terkait dengan pengaturan drone ya. Jadi di Indonesia ini diatur oleh Kementerian Perhubungan ya. Karena memang ada hubungan lalu lintas udara itu. Kalau di Amerika ada namanya FAA kalau nggak salah. Nah, ada beberapa juga yang sifatnya harus ngambil license ya, Mas Anies ya, untuk pengendalian. Ya, betul. Ini. Itu ya, Kak Gina, cukup kali ya. Ya, mungkin informasi lain juga bahwa ada beberapa tempat yang kita tidak bisa menerbangkan drone karena mereka udah ada sinyal pengacak sinyal drone, sehingga terutama seperti di sekitar bandara ataupun objek-objek vital, biasanya kita nggak bisa menerbangkan drone, otomatis jatuh itu. Skimmer namanya. Kenapa? Namanya skimmer. Ya, biasanya dapat. Makanya biasanya drone itu pada saat kita nyalain drone selalu update lokasi kita untuk mengetahui lokasi kita itu aman nggak atau diperbolehkan nggak untuk menerbangkan drone itu. Pasti itu setiap kita nyalain drone di tempat yang baru itu pasti dia akan update lokasi, karena untuk mengetahui lokasi situ itu boleh nggak ataupun aman nggak, seperti itu. Mungkin itu. Ya, biasanya ada gambar drone dicoret, itu berarti dia nggak boleh pakai. Kalaupun dipakai resikonya kena skimmer jatuh, nah itu udah di luar kewenangan itu. Lumayan kan harganya kalau jatuh. Mas Anies juga pernah kehilangan drone jatuh. Untung dicari bisa ketemu tuh. Iya, beberapa kali. Iya, lumayan kan. Baik, lanjut ini Kang Atam Gutama, Gugut, silahkan. Yang Ryzen. Oke. Entus mau nanya nih, kan gini, yang masalah drone untuk pertanian, ya. Nah ini kan gini, kalau pertanian itu di lokasinya terbuka, ya, drone ini kan cukup lumayan efektif. Nah, cuman kan yang pernah saya tahu juga di beberapa tempat itu pada saat kita nyemprot, terus tiba-tiba angin datang sehingga itu si hasil semprotannya itu harusnya merata di atas daun, ini malah kemana-mana. Itu satu. Terus yang kedua, ada beberapa perkebunan yang memang ditanam di bawah tegakan pohon, gitu, di bawah naungan lah. Sehingga seringkali drone-drone itu kan
nyangkut itu ya, Mas Dus ya. Ya. Nah itu justru yang pertanyaan saya, seberapa efektif untuk apa, atau misalnya apakah harus memang lokasi di si pelaku untuk drone pertanian ini, terutama untuk penyemprotan lah, atau bahkan waktu itu juga saya coba pernah menggunakan drone untuk menghitung populasi tanaman. Nah itu waktu saya pakai coba drone yang biasa, itu akhirnya drone itu malah nyangkut di pohon, Pak Mas Entus. Itu dia. Terus itu apakah ada teknis drone yang lain yang bisa melakukan untuk menghitung populasi tanaman yang ada di sekitar itu? Apakah ada drone yang ya kayak global ya, yang punya Amerika tuh yang Reaper yang terbaru itu yang bisa ngitung apa sih namanya, yang bisa ngelihat apa? Raptor. Ada yang terbaru, Jod. Raptor di belakang. Raptor tuh yang bututnya ke bawah, Reaper tuh yang ke atas. Ada lagi yang terbaru. Itu yang bisa sampai gini, itu pakai inframerah ngitungnya gitu. Jadi titik-titiknya itu. Nah, itu apakah drone-drone yang seperti itu legal dilakukan di sini gitu itu aja sih. Ya. Sama biaya sewa drone-nya itu bagaimana? Ya, emang pemakaian drone itu ada persyaratan tertentu, terutama untuk drone pertanian seperti drone penyemprotan. Persyaratan pertama adalah lahan relatif homogen, rata ya, sudah pasti. Tidak ada vegetasi penghalang, itu sudah pasti. Kemudian juga seperti tadi kondisi angin juga itu harus diperhitungkan. Artinya harus bisa melihat kondisi iklim, kapan bisa nyemprot pakai drone, kapan tidak. Kemudian kondisi vegetasi seperti apa yang bisa disemprot pakai drone juga itu harus diperhitungkan. Jadi idealnya adalah pada lahan yang rata dan terbuka sepenuhnya untuk pemakaian drone pertanian tadi untuk penyemprotan ya. Nah, kemudian yang kedua untuk tree counting atau penghitungan populasi tanaman, sebenarnya kalau sampai nyangkut pohon itu ada kesalahan pada masukkan flight plan-nya. Mungkin dia tidak mengukur dulu tinggi terbangnya sehingga dia tinggi terbangnya masih di bawah pohon sehingga nyangkut. Jadi seperti itu. Jadi tetap harus ada studi tentang gambaran lokasi yang mau di drone seperti apa, baik konturnya. Seperti pada kontur yang berbukit, itu juga sangat riskan drone itu kehilangan sinyal karena pada saat titik tertentu dia di balik bukit hilang sinyal. Meskipun ada sistem otomatis untuk kembali ke home atau return to base, tapi kan itu jadi mengganggu pekerjaan. Artinya tetap harus ada survei awal ataupun inventarisasi awal kondisi lahan, terutama untuk topografinya, sehingga di mana kita harus menerbangkan drone harus jelas. Seperti misalnya daerah berbukit-bukit, kita menerbangkan dari daerah yang paling tinggi, sehingga sinyal tidak terhalang kemana-mana. Kemudian kalau mengenai vegetasi, ya kita harus lihat vegetasinya yang tertinggi seperti apa. Kita bisa ukur dengan drone itu sendiri sebenarnya. Kita naikkan drone, terus kita putar ke kanan ke kiri, masih ada pohon nggak kira-kira? Misalnya kita tinggi 30, ternyata kita tengok-tengok kanan kiri, oh ada pohon tuh, berarti harus tinggi lagi 40, masih ada lagi, naik lagi seperti itu. Jadi tetap harus ada identifikasi lahan dulu sebelum pengoperasian drone, itu wajib ya, sehingga untuk menghindari yaitu trouble seperti tadi, seperti itu. Nah, kemudian untuk drone yang Amerika itu memang sangat bagus ya, tapi tidak ekonomis kalau dipakai untuk di agribisnis ataupun di industri pertanian karena harganya terlalu mahal. Nah, kemudian yang inframerah itu kan kameranya kamera inframerah, dia bisa biasanya dipakai sebenarnya untuk inframerah itu dipakai untuk mendeteksi panas. Pada saat ada kebakaran ataupun kebakaran gambut yang di bawah naungan itu kan bisa deteksi dengan inframerah.
dia bisa mendeteksi panas. Sebenarnya untuk kesehatan tanaman itu pakai yang tadi kamera multispektral. Jadi setiap tanaman atau setiap daun itu memancarkan rona dan tone tersendiri. Tentunya dengan ground check atau sampel masing-masing titik tanaman itu nanti bisa di analisis menggunakan citra drone tadi. Seperti itu. Baik, terima kasih. Puas ya, kalau nggak puas nanti malam dipuas-puasin sendiri. Gue mau nanya yang itu lewat sungai boleh nggak? Ya boleh, lewat doang mah boleh. Kata Munti tadi kata sekalian ngintip orang mandi katanya. Iya. Baik, lanjut. Udah Daniel, silakan. Udah. Ya, terima kasih. Tadi aku iseng ngomong ke bojoku, sekarang topiknya tentang drone. Terus kata bojoku itu, kawannya Abi itu watermark-nya apa katanya? Emang ada istilah watermark ya? Ya, Nis ya? Ada istilah, kalau pemain drone tuh ada istilah itu ya? Capnya apa gitu ya? Handicap maksudnya? Enggak, katanya watermark. Mungkin ya udah, aku iseng aja tuh awal-awalnya nanya gitu ya. Nah, untuk pertanyaanku begini nih. Saya mau coba share screen ya. Bisa ya? Bisa ya? Bisa ya? Oke, ini kelihatan nggak? Belum muncul. Oh ya, bisa. Ya. Jadi jelek-jelek begini, aku 30 tahun yang lalu, angkatan 25 pertama, mungkin salah satu orang di Indonesia yang pertama yang diajarin bikin lapangan golf gitu loh. Jadi aku tahun 92 tuh aku bikin lapangan golf. Ini salah satu yang aku bangun di Lipo Karawaci ya. Lipo Karawaci ini hall 6 ini. Hall 6 kebetulan namanya sama nama bojoku ini ya. Namanya Hall Rati ini ya. Nah, aku mau nanya begini. Dulu zamanku dulu tahun 92, 30 tahun yang lalu ya alhamdulillah kepakailah ilmu kita ya untuk chemical fertilizing sama watering ya. Itu kan lewat bawah. Nah, pertanyaannya zaman sekarang ini sudah ada nggak implementasi buat lapangan golf ya, Nis ya? Ya. Kalau nggak ada kita bikin Nis, nanti kita cari duit Nis ya. Aku tahu semua tuh lapangan golf tuh superintendentnya saat ini gitu loh ya. Nah, coba Nis, coba dikasih kita pencerahan Nis mengenai implementasi drone untuk lapangan golf, terutama untuk chemical fertilizing sama untuk watering ya. Monggo Nis. Ya. Nis, itu list caddy-nya udah ada di UDA itu. Oh iya. Ada. Denger ya, for your info, angkatanku tahun 94 itu yang kami rubah dari laki-laki ke perempuan caddy-nya. Oh, tapi gini, kesininya aku nggak tanggung jawab kok makin sepan celananya gitu loh ya. Kalau Om Joding lihat tuh, wah ini itu bukan salahku ya, mengganti ke perempuan itu dulu angkatanku. Tapi makin sepan, nah itu aku nggak tahu deh. Ya, monggo Nis. Ya, sebenarnya saya sudah pernah melakukan semacam demo ya untuk lapangan golf ini. Sejauh itu untuk efektivitasnya terus terang saya belum tahu karena tidak lama ya, cuman hanya demo untuk penyemprotan. Yang jadi kendala adalah untuk lapangan golf ini tidak bisa merata seperti pada yang ada di pohon-pohon itu tuh. Nah, itu tetap harus manual. Tapi saya yakin itu sangat bagus kalau untuk diterapkan di lapangan golf. Karena efektivitasnya ataupun akurasi bahan obat ataupun pupuknya itu akan lebih kena ke rumput ini terutama. Cuman kembali lagi hitung-hitungan biayanya ini yang belum mungkin ya, waktu itu saya bikin demo belum cocok lah, artinya kapan-kapan kita ngobrol nih ya. Ya, dibandingkan soalnya dengan dari manual industri yang selama ini. Ya, industri yang bisa membayar yang bisa membayar kebolehanmu itu adalah dari industri yang memang punya duit itu loh. Ya. Salah satunya ya. Dan
buat info teman-teman, dulu kami kalau di saat treatment ya, itu kalau lagi ada turnamen itu nggak bisa treatment. Karena apa? Orang itu nggak etis kalau masuk gitu loh. Ya coba bayangkan ya, ini green 8 ya. Ya itu orang lagi turnamen, tapi kalau pakai drone di pojok ini di greennya ada mungkin yang kan itu kan persoalannya kan kalau nggak ini ya, kalau nggak dia itu masalah penyakit kan kita bisa treatment dengan drone di saat orang main gitu loh, ya kan? Tapi kalau orang masuk ke pojok itu nanti ada yang mau mukul ke arah green itu nggak boleh. Tapi kalau dengan drone mungkin boleh kali kan, ya kan? Nggak terlalu. Iya, itu loh kata takut secara adab takutnya kena orang gitu loh. Nah itu. Jadi kalau emang serius, ayo Nis ya. Ini aplikasinya banyak nih di golf gitu. Ya. Oke. Boleh. Itu aja sih aku ngomong. Jadi aku ikut senang lah ya. Tapi semua sudah ada ya. Belum ada yang pakai ya buat keperluan di golf ya. Belum. Baru mulai nih. Baru banyak lapangan golf yang minta, Pak, bisa nggak lapangan golf kami diaplikasikan untuk pupuk ini. Oh bisa aja. Jadi Motherland, kemudian Imperial Golf, Rancamaya, Riverside, terus juga Gunung Gelis. Itu aku kenal semua lah. Ya. Yang penting jawab bisa aja dulu. Oke. Baik, terima kasih. Lanjut. Itu sekedar berbangga sama Anies nih. Ya, ternyata ada pertanyaan pertama tadi dari Mas Her tadi. Masih monitor Mas Her tadi? Masih. Nah, langsung jenengan nanti ketemu Mas Anies selesai itu semuanya. Ya udah. Assalamualaikum Mas Anies. Waalaikumsalam. Kayaknya kita tuh pernah deket ya, apa kita satu kelompok apa dulu ya Mas? Kelompok iya. Di kelompok 4. Pada baik Banyumasan, Rika. Masa sih Anies Banyumas? Di Pemalang. Oh, Pemalang. Dulu rambutnya gondrong dulu Anies rambutnya gondrong, arek Pemalang. Iya, dulu kayaknya kalau praktikum kimia sama fisika bareng deh sama Anies dulu tuh. Rambutnya hitam gondrong, ya kan? Jalannya kalau jalan pelan-pelan itu ya, ke arah itu tuh. Ya, Internusa. Ini saya kan bergerak di industri pakan ternak ya, itu suka dulu tuh kalau ngitung jumlah keramba, jumlah kolam tuh masih manual tuh. Jadi saya pakai perahu gitu kan. Di Danau Toba itu ada berapa keramba gitu kan. Jadi saya suruh anak buah udah kelilingi satu-satu. Ternyata dengan teknologi drone kan lebih baik ya, lebih cepat gitu ya. Lebih cepat dan akurat. Ya lebih akurat di Sungai Batanghari, di Waduk Cirata, Waduk Jatiluhur kan mestinya dengan drone akan lebih cepat ya anunya ya. Betul. Nah, terus saya tuh lagi bangun channel YouTube. Itu kan suka memang medan-medannya itu ekstrim yang harus saya syuting sebenarnya, tapi ya mana bisa gua ke gitu kan, belum bisa lah artinya gitu. Jadi saya belum bisa pakai teknologi drone, masih manual aja. Kalau memang saya untuk peruntukan seperti itu, saya mestinya pakai drone yang mana, terus kemudian mereknya apa, harganya berapa, terus supaya saya bisa pakai itu bagaimana caranya gitu nih. Gitu aja. Nanti ketemu. Hah? Ketemu ngopi di Madaya sana. Selesai. Oh ya udah, sekarang dijelasin dulu bentar dong. Langsung hire Anies saja, Mas Kentut suruh foto. Enggak. Kalau untuk keperluan seperti itu sebenarnya DJI Phantom 4 itu sudah cukup ya. Artinya karena dia otomatisasinya lumayan bagus, operasinya mudah. Yang penting Mas Har tadi ini kan biasa main game kan? Oh enggak. Harus biasa main game karena dia mengoperasikannya lewat joystick itu. Oh berarti saya mesti latihan main game dulu gitu. Kelamaan. Belajar sama anaknya Mas. Oh iya. Ya. Seperti itu udah cukup itu, ataupun yang kalau itu yang baru ada yang Mavic 3 ya, itu juga lumayan bagus. Itu udah cukup. Oh gitu ya. Iya. Itu yang harga berapa itu kira-kira bisa kira-kira harga 20 sampai 30-an lah. Oh gitu ya. Satu set dia berikut ininya kan, berikut remote dan satu baterai.
Kalau untuk nambah baterai biasanya nambah harga lagi. Satu baterai karena ini baterai pintar harganya sekitar 2,5 kalau untuk DJI lah. Ya oke, saya sih pengen ada cita-cita upgrade begitu, jadi nanti kualitas video itu makin baik dan jadi pengen yang lebih dengan drone lah gitu. Nanti kapan-kapan kopi Garat ya Mas Anies. Ya, siap. Ya, oke ya. Nanti mungkin Mas Anies kalau ada waktu bisa ditampilin yang dugong kali ya. Oh iya, iya. Itu Mas Anies dapat proyek dari WWF untuk nyari dugong dan ternyata dugong itu tahu nggak? Dugong itu apa ya, ikan duyung ya. Ikan duyung. Nanti tampilin aja sekilas gitu. Baik, lanjut ke Mas Haris yang tangannya masih di atas. Monggo Mas. Ya, makasih Om Jod, ponakan yang ngeyelan. Ya. Yo, Mas Anies. Ya. Tadi kan sampean bilang itu untuk daerah yang bergelombang, itu diusahakan posisi operator ya, itu di area yang tertinggi. Betul. Oke. Nah, itu untuk mendeteksi, itu bisa ya, untuk mendeteksi titik tinggi di area yang berlembah ya, bergelombang. Terus dia itu apa? Pakai apa? Radar atau gimana? Bisa pakai radar, bisa pakai citra foto. Oke. Nah, sekarang berarti kan ada dilengkapi radar. Drone itu kan saya dengar itu banyak yang nabrak tebing, nabrak pohon. Apakah dia tidak bisa mendeteksi halangan yang ada di depannya itu, yang kemungkinan bisa tertabrak dengan radar? Ya. Udah. Mas, ya? Udah. Nanti selanjutnya sambil ngopi aja tak Tony. Oke. Jadi tadi saya lupa sampaikan bahwa drone-drone modern sekarang itu sudah dilengkapi dengan sensor anti tabrakan ya, seperti mobil-mobil zaman sekarang. Jadi sebenarnya kalau ada obstacle ataupun rintangan di depan ataupun di samping ataupun bahkan di bawah, dia akan berhenti, hovering, ataupun menghindar. Nah, harusnya seperti itu. Cuman mungkin kadang ada faktor-faktor lain yang obstacle itu tidak terdeteksi sensor. Seperti misalnya ranting ataupun kawat listrik, itu karena bentuknya kecil ataupun tidak besar sehingga tidak terdeteksi. Nah, kemungkinan nabrak tebing adalah dia tidak bisa mendeteksi ranting. Dia maju terus padahal itu sudah menjadi obstacle tersendiri itu. Kemungkinan itu ya. Makanya seperti saya sebutkan tadi, sebelum menerbangkan drone, kita harus orientasi wilayah dulu, orientasi sekitar, bagaimana kondisi topografi, vegetasi. Itu bisa kalau untuk topografi kan kita bisa dari peta Google Earth ataupun itu dulu sementara, ataupun bisa langsung kalau terbuka bisa langsung ke lapangan juga bisa. Nah itu seperti itu Mas Haris ya. Ya itu biasanya jarak berapa meter itu drone itu bisa mendeteksi ada rintangan di depan? Oh ya, kalau sensor-sensor yang baru itu 1 meter ataupun sampai 1 meter bisa. Kalau untuk videografi kadang kan perlu jarak dekat ya, sehingga dia jangan terlalu jauh. Tapi ada beberapa, bisa kita set sebenarnya itu sensornya, mau jarak berapa. Pengalaman saya, kadang gini ya, saya nggak ngerti. Waktu di Bromo, saya ngedrone itu, untuk video aja, tanpa halangan, tanpa apa itu dia hilang sinyal. Saya nggak ngerti, mungkin ada pengaruh magnetik atau apa, mungkin ya, saya nggak tahu. Karena beberapa kali saya di Gunung Batok itu hilang sinyal terus tuh. Jadi tanpa halangan, padahal masih jauh. Jadi mungkin karena itu ada baterai, ada segala macam, mungkin ketutup bukit juga. Kalau untuk sensornya sendiri sih bisa diatur, bisa sampai 1 meter ataupun 5 meter sebelumnya. Dia akan menghindar otomatis. Seperti itu Mas Haris. Jadi pengertian sinyal itu kan sinyal antara drone dengan operator ya?
Antara remote dengan drone, betul. Ya, antara remote dengan drone ya, bukan Ya. bukan sinyal Telkomsel ya. Bukan. Oke lah. Nah, sekarang ada kejadian kalau drone nyasar, itu apa penyebabnya itu? Itu banyak faktor ya. Pengalaman saya waktu di Puncak kemarin, itu saya salah ngeset. Jadi gini, drone kalau ada trouble, dia return to home. Tapi return to home-nya itu tidak langsung lari ke arah kita. Dia naik dulu ke ketinggian tertentu yang sudah kita set di awal. Misalnya kita set di awal untuk return home, ketinggiannya 50 meter. Sementara pada saat ada trouble, dia ketinggian 25 meter. Dia akan naik dulu secara vertikal ke 50, kemudian dia lari ke arah titik lokasi base kita, baru turun secara vertikal juga. Nah, itu drone cara kerjanya gitu. Nah, pada saat saya di puncak, itu saya salah ngeset ketinggian return to home-nya. Saya terbang 100 meter, tapi ketinggian return to home-nya saya set 50 meter. Jadi pada saat dia tinggi 100 meter, ada trouble, dia bukannya naik dulu, tapi malah turun. Padahal di bawahnya itu pohon, sehingga nabrak pohon, ya jatuh, hilang, seperti itu. Jadi banyak faktor. Itu trouble-nya karena ketutup bukit ya, sehingga sinyal putus. Dan selama beberapa detik kalau sinyal putus, dia otomatis akan return to home. Gitu. Seperti itu, Mas Haris. Bukan nyasar karena ada orang mandi di sungai ya. Itu hal lain itu. Oke, lanjut Kang Jody. Itu lagunya Sopo salah alamat itu. Ya wes. Lanjut Mas Cak Guru Eko, monggo untuk jenengan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Mas. Kalau kita pakai radio komunikasi kayak single sideband, HT, ya Mas ya. Walaupun tempat itu tidak ada rambu-rambu larangan, kita bisa kena sweeping. Nah, apakah drone boleh diterbangkan di mana-mana, dimanapun yang tidak ada rambunya? Satu itu. Ya. Yang kedua, jadi disampaikan bahwa di drone ada berbagai macam lensa di situ yang bisa mendeteksi apapun untuk menerjemahkan fasilitas yang ada di pesawatnya. Dalam hal ini adalah prosesor sama sensornya, Mas. Nah, tadi disampaikan juga Cak Jody bahwa ada pencarian dugong dengan menggunakan drone. Sebetulnya pada saat kita gunakan drone, tadi juga disampaikan bahwa drone itu tidak bisa berdiri sendiri, tapi juga harus didukung dengan survei lapangan. Survei lapangan yang dimaksud tentunya saya agak paham dikit nih. Karena di situ ada penghitungan digital number dari permukaan objek yang akan kita teliti, ya Mas ya, atau objek yang akan kita amati. Misalnya saya ingin mendeteksi usia tanaman 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Maka saya akan menguji berapa digital number dari daun tersebut, permukaan daun tersebut. Kemudian diuji, kemudian dimasukkan sebagai algoritma. Nah, pertanyaan saya, apakah di drone juga seperti itu? Seperti pada saat kita menggunakan lidar, menggunakan citra satelit, menggunakan foto udara misalnya. Ya, foto udara saya pikir enggak ya, karena itu betul-betul visual. Nah, apakah seperti itu, Mas? Atau memang sebetulnya operasional drone untuk menganalisa sesuatu itu dasarnya adalah algoritma? Terima kasih, Mas. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya jawab pertama tentang regulasi tadi ataupun tempat-tempat yang tidak ada tandanya. Sebenarnya kalau kita paksakan untuk menerbangkan drone itu bisa, meskipun di situ ada larangan untuk menerbangkan ya. Bahkan banyak kejadian orang menerbangkan drone di sekitar bandara, di YouTube itu sebenarnya kan berbahaya. Sebenarnya itu ya kebijaksanaan kita aja lah. Artinya penggunaan drone sangat membahayakan bila kita tidak menggunakan secara bijaksana. Artinya drone bisa diterbangkan di mana aja. Cuman kita juga harus apa istilahnya, mengetahui kondisi sekitarnya.
seperti suatu saat saya menerbangkan drone itu, kalau nggak salah, bareng Teguh itu di Palembang. Ternyata di situ ada burung elang, sehingga drone saya dikejar-kejar burung elang. Untung selamat bisa sampai mendarat. Kemudian di puncak juga pernah karena itu dekat ada penangkaran burung elang ya, sehingga mungkin dia mengira itu musuhnya sehingga ditabrak. Jadi ya itu kembali ke masing-masing kapan atau di mana tempat bisa menerbangkan. Kalaupun perlu perizinan, ya kita harus ikuti regulasinya, kita harus membuat perizinan dulu seperti itu. Kemudian untuk mengenai pemrosesan data citra drone ini, baik yang radar maupun yang foto, semuanya betul pakai algoritma, sehingga tetap kita perlukan checkpoint ya, checkpoint baik checkpoint yang bersifat fisik lahan, maupun kalau kita bicara tanaman ya kondisi tanaman, ataupun hal lain misalnya kondisi, kalau kita misalnya ngomong bangunan, kita tetap harus membuat checkpoint yang kemudian akan diproses berikutnya dari data drone dengan algoritma tertentu pastinya. Seperti itu. Gitu, Mas Eko ya. Ya, Mas. Kalau dulu penelitian ya, ini kembali ke algoritma tadi. Kalau kita masuk ke IPB, Mas, itu penelitian tentang algoritma itu luar biasa banyak. Sehingga pada saat mau menggunakan citra satelit misalnya, apapun lah ya, Konos, Wigbird, citra Landsat sekalipun, ya, kita tinggal nyomot hasil penelitian. Di drone gimana, Mas? Nah, kebetulan sekarang untuk menganalisis citra drone sudah banyak perangkat lunak yang bisa kita pakai, seperti untuk untuk mengolah foto udara. Foto udara sebenarnya kan mempunyai 3 dimensi XYZ ini. Kalau kita dulu belajar, kalau saya ilmu tanah belajar tentang fotogrametri. Jadi meskipun kelihatannya kalau di 2 dimensi, tapi 2 foto dengan stereogram ternyata bisa 3 dimensi. Sebenarnya kan seperti itu. Nah, sekarang ada perangkat lunak yang bisa mengatasi atau menganalisa data-data itu. Seperti kalau untuk foto Pix4D Mapper, nah dia bisa menganalisa dari data foto menjadi data DTM, Digital Terrain Model, ataupun DSM, Digital Surface Model. Nah, dari data digital itu kemudian bisa diterjemahkan berikutnya ke kontur, ke ketinggian, dan sebagainya macam lah. Bahkan bisa untuk, karena dia 3 dimensi, bisa untuk mengukur misalnya ada bukit, nih volume bukit berapa, bisa. Dari foto udara itu kita bisa mengukur. Nah, itu perlunya biasanya kan untuk keadaan field. Misalnya kita mau membangun jalan, berapa sih yang harus di-cut? Nah, itu dari data drone itu bisa diolah. Nah, seperti itu. Kemudian untuk DEM dan DTM tadi, kita bisa berikutnya kita olah menggunakan perangkat lunak Global Mapper. Nah, itu bisa sinkronkan dengan misalnya Google Earth ataupun peta-peta lainnya lah, bisa kita sinkronkan. Memang untuk aplikasi atau perangkat lunak itu harganya lumayan mahal ya, artinya mahal sekali lah. Seperti itu, Mas Eko. Oke, Mas, terima kasih. Ya, Mas Jody, terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Jadi memang gini, teman-teman yang kebetulan bukan jurusan tanah dan bukan kehutanan, ada beberapa hal yang pada saat kita menggunakan drone ini akan sangat diuntungkan, karena dulu kami yang kehutanan sama yang tanah kebetulan dulu juga dapat mata kuliah semacam foto udara, terus kartografi dan lain sebagainya, sehingga pada saat ada drone, beberapa teman-teman di tanah, mungkin bukan hanya Anis ya yang punya usaha terkait dengan drone ini, ada juga Mas Bambang Lumajang, Bambang Ermanto. Nah, spesifikasinya memang berbeda. Kalau Bambang lebih banyak ke
prasarana jalan ya. Jadi kalau teman-teman lihat jalan tol dari mulai mana itu Banten sampai Banyuwangi, itu salah satu ada kerjaan Bambang Hermanto itu yang melakukan survei melalui drone ya, dengan menggunakan drone. Nah, ini memang mudah-mudahan ini juga yang lain, bukan hanya untuk kerja gitu ya. Ini juga pertanyaan nanti dari Mbak Erlin ini, bisa nggak untuk healing gitu ya, untuk jalan-jalan, dibuat jalan-jalan. Ada juga kegunaan drone yang hanya dipakai untuk nemenin jalan-jalan, membuat video, seneng-seneng gitu ada juga. Biasanya sih lebih murah gitu. Nah biasanya yang dipakai oleh Mas Anies sama Bambang itu biasanya yang harganya lumayan, karena termasuk software penerjemahnya itu juga biasanya harganya dolar ya, pakai berapa jam itu sudah kena sekian dolar dan sebagainya. Tapi menarik nih, mudah-mudahan nanti juga teman-teman nggak kuper-kuper amat pada saat ngomong drone, dan aplikasinya ternyata sudah banyak banget. Termasuk kalau teman-teman kenal Telapak, itu mereka sudah pakai itu ya untuk jual jual kubikasi kayunya mereka yang diekspor itu menggunakan fasilitas drone. Ini Mas Imam Igos ini nanya, katanya baterai drone ada yang kuat sampai 7 hari. Wah, ini pakai Kuku Bima yang seri apa nih ya? Benar Mas Anies? Kuku Bima. Saya belum tahu tuh kalau ada yang sampai 7 hari. Ini mungkin ada, tapi mungkin karena teknologi baterai kan berkembang cepat sekali ya. Saya belum pernah lihat sih yang sampai. Itu drone-nya ngopi itu nggak ngantuk-ngantuk itu. Iya. Tapi memang ada drone yang ternyata sudah menggunakan solar panel ya. Tapi solar panel itu kan tentunya dia akan merespon pada saat mataharinya kuat ya. Kalau enggak juga sama aja, dia nggak bisa mengisi ulang. Tapi walau alam lah, tentunya kalau 7 hari itu kira-kira sampai mana ya kalau naik drone. Oke Mbak. Siapa tahu kayak laptop yang spek militer, jangan-jangan ada drone yang spek militer gitu. Iya mungkin ya, mungkin yang pakai nuklir lebih atau menewi. Ya. Nah, drone militer mungkin bisa jauh itu. Ya, itu yang pertanyaan Mbak Erlin tadi yang bisa dipakai untuk jalan-jalan ya. Kok nggak nabrak gitu dan sebagainya. Itu jenis drone-nya apa gitu ya? Itu Mbak Erlin ya? Yo. Mas Anies bisa nunjukin drone-nya. Oh iya, kalau untuk videografi, untuk traveling, untuk istilahnya bikin konten TikTok ataupun Instagram, ada drone yang bagus yang baru keluar yaitu DJI Mini 3 Pro. Ya kameranya sudah 24 megapiksel, artinya cukup besar. Kemudian sudah ada sensor segala macam, sehingga fiturnya lumayan bagus dan harganya relatif murah. Mungkin bisa tunjukkan seperti ini ya, dan cukup ringan. Ini kelihatan ya. Ini Mavic 3 Pro ini khusus untuk videografi. Jadi untuk yang suka foto-foto, dia foldable, bisa ditekuk, bisa dilepas. Nah ini kelihatan ya. Ya. Kelihatan nih. Ya. Nah ini kaki-kakinya bisa dilipat. Jadi ringkas. Bisa ngikutin orangnya itu, sensor muka. Ini beratnya cuma 250 gram. Dengan kapasitas baterai bisa sampai 30 menit. Kameranya sudah 24 megapiksel. Kemudian ini sensor-sensornya ini. Ini sensor ada 2, sensor depan, kemudian ada sensor belakang, kemudian ada 2 sensor lagi di bawah, sehingga dia relatif aman untuk tabrakan atau crash, karena dia sudah dibekali dengan banyak sensor. Dan drone ini sudah dipaketkan dengan remote-nya, dengan layar yang sudah built-in remote, sehingga tidak perlu pakai layar HP lagi, dengan tingkat kecerahan
Ini malah kayak jadi ini ya, review ya. Ini dengan tingkat kecerahan 1000 nit sehingga cukup terang kalau untuk dipakai di ruangan, di terik matahari masih kelihatan layarnya. Nah ini kalau untuk apa namanya videografi lumayan bagus nih. Artinya kecil, untuk travel bisa gampang dibawa-bawa, kameranya bagus. Ini seperti ini. Mungkin itu ya untuk informasi drone yang untuk videografi atau fotografi untuk travel. Pira regane kuwi? Ini dijual berapa ya? Sekitar 15 waktu itu. Punyamu dijual nggak? Ya. Harga bit. Tadi apa? 3 Pro ya, Mas? Kenapa? 3 Pro ya, Phantom 3 Pro ya? Mini 3 Pro, ini yang mini, bukan yang 3 Pro. Kan ada yang Mavic. Mavic lebih bagus lagi di atas ini, cuman harganya juga lebih tinggi lagi pastinya, sekitar 30-an kalau nggak salah totalnya, itu 20 ke atas lah. Ini yang mini, jadi lebih kecil, lebih praktis untuk dibawa-bawa kalau untuk traveling. Oke lah, kita tahu kita traveling ya. Baterainya cuma satu ya, cuma 30 menit. Cuma satu, karena baterainya kalau beli ininya baterai yang terbawa cuma satu, tapi disediakan harus beli lagi. Harganya sekitar 1 lebih lah, atau 900 ribuan lah satu baterainya itu. Bisa aja dengan penambahan baterai bisa lebih lama. Dan dia udah fast charging, sehingga kalau untuk pengecasan 15 menit dari nol sudah penuh. Mas Hari udah denger tuh Mbak Erlin. Ya. Mas Hari udah denger itu 15 juta. Oh iya. Sama siapa tahu bisa jalan-jalan pakai drone. Ya, dilanjut ya. Ya. Dilanjut. Nanti untuk apa nih? Mbak Erlin nambahin satu lagi, kan pilot harus bersertifikat ya, biaya pelatihannya lumayan juga. Bagus juga harga cita bikin agenda tersebut untuk kaum muda, tapi biayanya agak miring ke kanan, miring ke kiri. Nanti kita bahas ya yang untuk pertemuan offline-nya, mungkin di suatu tempat sehingga bisa praktek main dikit lah dengan drone-nya Mas Anies. Dia kan punya beberapa koleksi drone ya, bisa macam-macam. Ada juga yang drone yang buat seneng-seneng, ada drone yang bisa nyari duit gitu, tuh macam-macam. Nah ini Mas Gugut, Mas aneh ya pakai Mas ya. Gugut nanya lagi drone yang pakai kamera X-ray. Sebenarnya setahu saya gini nih, saya bukan sok tahu ini supaya bantu Anies. Ngopi dulu nih. Jadi drone itu kan yang memang pada saat menyediakan tempat untuk kamera, sebenarnya kameranya mau pakai kamera apa gitu. Jadi drone-nya sendiri ada beberapa opsional dan kameranya bisa diganti-ganti juga, atau mungkin ada fasilitas memang kameranya udah jadi satu. Untuk X-ray itu maksudnya kegunaannya untuk melihat apa ya? Lu aneh-aneh lu nanya X-ray. Bukan Jod. Jadi gini Jod, kan kalau gue dulu pernah nyoba nih ya, karena untuk ngitung jumlah kan tadi masih hubungan populasi kebun kopi Jod. Karena kalau pakai kamera biasa, kita coba tuh di atas, diterbangkan di atas pohon, karena kopinya itu kan ditanam di bawah naungan, di bawah pohon-pohon, terutama di bawah. Nah itu ngelihat itu kalau nggak pakai X-ray itu nggak pernah ketemu itu buji pohonnya. Ya gini aja, itu mah pekerjaan Anies memang begitu. Dia ngitung sama penyakit di kebun sawit itu udah bolak-balik itu. Nah, nanti ente mesti ketemu ngobrol langsung itu, jadi biar paham. Maksudnya kami nggak usah khusus banget gitu. Dia udah bisa mensinkronkan antara kamera sama kebutuhan delineasi jenis-jenis daun, warna daun dan sebagainya gitu. Ada softwarenya juga ada. Nanti biasanya gini Jod. Sorry kalau kan gini, ngitung populasi itu buat serahkan pada ahlinya. Nggak ngitung populasi itu kan ngitung cost biaya ujungnya, biaya misalnya
Ini kan itu kan kita bisa berhitung, oke 1 hektar sekian jumlah tanaman dan lain sebagainya, biaya ini tenaga kerja dan lain sebagainya gitu loh, Jod. Udah ada hitungannya itu. Sebenarnya ini bisa dilakukan ya, Gugut ya. Itu tilt kameranya bisa dibikin miring sehingga tidak vertikal ke bawah. Dia dibikin miring sehingga bisa menangkap yang di bawah pohon karena dia miring. Tilt kameranya jangan vertikal 90 derajat, tapi bisa 60 derajat, sehingga dia miring. Terbangnya tetap lurus, tapi kameranya miring, sehingga bisa menangkap tanaman-tanaman yang berada di bawah naungan itu. Mungkin salah satu cara itu. Soalnya gini, Om Kentus, saya itu udah kita itu udah beberapa kali nyoba, ujungnya ini nyangkut itu, jadi nggak pernah ketemu lah gitu itunya. Makanya apakah waktu itu kan kita nyoba mengajukan ada 2 selain kamera biasa ya, kamera normal. Nah, ada yang X-ray sama infrared gitu. Nah, jadi ini yang pernah kita coba gitu loh, tapi ternyata biayanya lumayan berbeda ya gitu sama dia. Sangat berbeda gitu ternyata. Gitu loh, Jod. Ya, harganya jauh ya, Tes ya. Beda kamera harganya jauh. Baik, lanjut Mas Tetra. Waduh, ini jarang muncul Mas Tetra ini. Apa kabar? Monggo silahkan. Sun, Jod, Mas Anies. Ya. Untuk apa kabar gue? Untuk tambang. Agung kamera on, Gung. Kangen nih, Gung. Iya, Gung. Aduh, jarang nonton kamera on dong. Aduh. Oke, lanjut. Untuk tambang nih ya, karena saya perlu ngajuin izin, itu bisa nggak langsung keluar koordinatnya gitu. Jadi titik-titiknya itu langsung terbaca gitu nih. 1. Ya. Terus untuk yang DJI 3 Pro itu kalau kena angin gede itu ini nggak goyang nggak gitu nih? Ya, sama jaraknya dari remote itu bisa seberapa jauh itu yang DJI 3 Pro itu? Nih, thank you nih. Oke. Jadi untuk koordinat justru drone ini kan bekerja berdasarkan koordinat. Jadi dibalik, kalau koordinatnya sudah ada, drone baru bisa bekerja. Karena untuk menerbangkan itu kan base-nya peta-peta yang sudah ada. Tapi kalau misalnya koordinatnya sudah ada, kita ingin tahu di dalam area itu seperti apa, baru drone itu yang bekerja. Gitu ya. Kemudian mengenai DJI ya, jarak remote ke aircraft-nya, ke drone-nya, kalau di ininya diklaim bisa sampai 7 kilo dalam kondisi datar. Artinya itu biasanya di pantai sampai ke laut itu kan tidak ada hambatan. Tapi pada saat di darat paling sampai 3 kilo lah maksimal. Kalau DJI Mini ini. Itu pun biasanya karena udah banyak halangan seperti pohon, bisa berkurang paling 2 kiloan. Seperti itu. Terus satu lagi tadi apa ya? Yang angin nih. Oh ya, yang angin. Jadi kalau angin tetap dia goyang. Pasti. Cuman dia ada tadi pengontrol flight-nya. Flight control ini kan dia membaca posisi. Begitu goyang, dia memerintahkan baling-balingnya untuk menyeimbangkan. Dan kemudian di samping dia ada untuk menyeimbangkan baling-baling sehingga posisinya relatif stabil, kamera drone ini ada gimbalnya. Sehingga untuk mengurangi getaran-getaran ini itu pakai gimbalnya berfungsi di situ. Jadi pertama adalah untuk menstabilkan dari mesin tadi, memerintahkan dia untuk stabil di titik tertentu. Kemudian kalau kita bicara kameranya ya gimbalnya itu yang berfungsi. Tetap bergoyang. Tapi dengan kombinasi itu yang saya tahu gambarnya tetap stabil kalau kita bicara pakai kamera ya. Seperti itu. Oke, ini terakhir. Kalau beli di Bogor
yang toko rekomen yang gimana nih? Nah ya, kalau sampai saat ini saya tidak punya rekomendasi toko di Bogor ya, karena sekarang kan semua sudah online, jadi beli secara online karena beberapa istilahnya toko apa istilahnya kalau di itunya toko-toko itunya sudah ada distributor resminya, toko resminya sudah ada di online. Garansi? Iya, semuanya garansi resmi dari pabriknya. Semuanya. Ya tentu kita harus kalau belanja online tentu harus apa ya, rajin ataupun teliti ya mengenai bagaimana tokonya gitu. Kalau di Bogor belum nemu lah, belum nemu toko karena mungkin terlalu dekat ke Jakarta, jadi orang Bogor larinya ke Jakarta juga. Seperti Oke. Oke. Suun Mas Ya. Didi. Nggih, disambung ngopi ae, ben akeh infonya yang bisa diunduh, ya enggak? Ya. Jod, ngopi Jod. Sibuk Mas Etrani, aduh. Ya, baik. Ini sudah mendekati waktu sahur ya, sudah 4 menit lagi. Ini ada yang Arif mau nanya apa yang monggo yang. Oke, matur suwun. Tanya sedikit ya, Mas Kentut. Banyak juga nggak apa-apa. Mas Kentut, kebetulan nyambung yang tadi saya tanya ya. Kebetulan saya pakai DJ Mavic Air 2 buat mapping dom ore ya, nikel. Itu kan bentuknya gunung-gunungan gitu ya. Tadi kan Mas Kentut cerita bisa baca 3 dimensi. Nah kebetulan kita estimasi dom itu biasanya visual aja. Ya. Jadi mau 500 ton, 1000 ton itu 1000 metric ton pakai visual aja. Nah kita kemarin coba pakai DJ Mavic 2 ini. Cuman tadi kan Mas bilang kalau pakai DJ Mavic 2 tuh kayak goyang-goyang ya, kurang akurat ya. Ya. Nah kemarin aku coba itu memang bacaannya lebih rendah daripada visualnya ya. Cuman saya kemungkinan juga bisa lebih tepat kan. Apa emang begitukah atau gimana gitu? Ya. Terus yang kedua Mas, aku tanya, nah tadi kan nyinggung gimbal tuh ya. Nah kebetulan drone saya itu ada yang pernah jatuh. Jadi dia mau handle tangan tapi sempat jatuh, jadi kan nggak tinggi juga. Tapi itu gimbalnya macet. Nah, dia pakai DJI juga kan. Nah itu servisnya di mana ya bagusnya? Oh ya. Ya itu aja Mas, Tuan ya. Oke. Jadi untuk tadi mengenai itu kan pemetaan lahan 3 dimensi ya. Kenapa bisa bergeser? Sebenarnya itu bisa diatasi dengan membuat GCP, ground checkpoint. Ground checkpoint yang sudah koordinatnya akurat, ketinggiannya akurat. Nah, dengan memberikan atau menambahkan beberapa GCP, nanti hasil citra drone itu, hasil scan drone itu dikoreksi dengan GCP tersebut sehingga untuk mengurangi bias. Biasanya seperti itu. Karena drone itu biasanya yang paling nggak akurat itu adalah posisi horizontalnya. Karena kayak drone Mavic itu kan GPS-nya belum RTK ya, belum yang bagus. Sehingga posisi horizontalnya agak bisa selisih 3-5 meter. Kalau Z-nya atau ketinggiannya itu sangat akurat, bisa sampai senti karena kameranya sudah bagus. Sehingga untuk menghindari bias horizontal pakai GCP itu, Mas Arief. Oke, dia gawe GCP gue. Ya? Gimana bikin GCP-nya itu? GCP itu tanda marking di lahan, di tanah. Biasanya bentuknya seperti papan catur. Tapi diketahui ketinggiannya berapa gitu ya? Nah, di titik tengahnya itu diukur tingginya berapa, koordinatnya berapa, akurat. Biasanya kalau untuk akurasi pakai ini ya, teodolit ataupun yang... Iya. Ya kan? Itu semakin banyak GCP-nya semakin akurat nantinya. Karena itu untuk mengkoreksi data drone itu, Mas Arief. Oke. Di copy. Oke.
Ya kemudian untuk yang gimbal itu bisa diperbaiki kalau emang patah ataupun itu dibawa aja ke service centernya DJI, itu bisa diganti ataupun bisa diperbaiki tuh, Mas Arief. Di mana servisnya? Aku dengar katanya di Malang ya. Nama tokonya apa saya lupa, tapi di Ratu Plaza itu. Ratu Plaza ya? Kok aku ada yang bilang di Malang katanya rumah center. Di Ratu Plaza itu bagus. Oh, Ratu Plaza ya? Saya pernah juga kaki-kakinya patah, gimbalnya patah, bisa diganti sih waktu itu. Ada spare partnya. Cuman emang untuk memperbaiki. Om Jody tuh bisa ngebenerin Rif, tapi nggak jadi bener. Mas Arief informasinya. Siap. Nanti referensi tokonya Mas Kentus kalau ada ya. Nanti saya ini cari dulu ya. Oke, Sun. Oke ya. Udah lebih 31 menit. Nggak terasa. Ora apa-apa. Nggak apa-apa. Sampai ini. Sampai jam 2 bola berikutnya. Iya. Iya. Setelah setengah 10, satu pertanyaan 500.000. Ya. Oh gitu loh. Tempatku masih kurang banyak. Mas Eko masih monitor kayak Eko? Nah, itu foto dari drone itu bisa nggak disebut sebagai karya fotografi? Ya sangat bisa dong. Karena itu kan perlu insting khusus itu untuk menghasilkan foto drone yang sangat bagus, kan perlu ini sendiri, naluri sendirilah. Jadi sangat bisa dipakai sebagai karya fotografi. Itu ya Mas Eko. Mana Mas Eko? Ya, saya monitor. Genre apa genre gue? Aduh, genre drone. Sebetulnya ya namanya karya foto ya semuanya sama, mau pakai media apa saja ya. Mau pakai kamera, mau pakai drone, mau pakai HP segala macam. Pada saat dia menghasilkan objek dengan sumbu XY, bukan XYZ ya, maka dia foto. Dan diperoleh dari pantulan cahaya secara optik, maka dia foto. Nah, cuman sampai sekarang yang namanya drone itu selalu jadi perdebatan. Nah, saya tidak ingin masuk dalam perdebatan itu sebetulnya. Karena kalau sudah bicara foto ya bicara objek gambar gitu ya. Nah, memang kalau kita ikut lomba atau juri manapun menjuri, begitu keterima peserta ada yang menyetorkan foto drone pasti rejected. Karena apa? Karena itu masih jadi simpang siur. Juri juga ingin cari aman untuk tidak masuk dalam konflik itu sebetulnya gitu loh. Ya, gitu Mas. Oke. Drone guys so gawe rim light. XYZ tadi ya. Karena katanya yang di Jogja kemarin ada banyak foto drone itu, Kak Guru. Iya, enggak. Makanya saya tadi bilang, kalau sekedar untuk foto yang tidak diperlombakan, lomba itu kan berarti banyak argumentasi akan bermain di situ ya, ya. Maka tidak akan jadi perdebatan. Sekarang kita pameran foto deh. Kemudian Mas Kentus ikut, ya, menampilkan foto drone terbagusnya pada saat matahari bagus misalnya. Siapa mau menolak itu bahwa itu adalah karya foto? Nggak ada, gitu loh. Ya, tidak akan ada yang orang menolak itu. Tapi begitu masuk di kancah lomba, itu yang jadi perdebatan sampai sekarang. Itu kira-kira. Dibikinlah pertama kali versi Jigo. Lombok nantang. Loh, mulai genre baru ini. Ngomong aja, tantang tuh selfie itu. Apa? Indonesian Forester. Kan engko keraing kok neng lain ya. Itulah paling baru itu. Baik teman-teman sekalian yang ya teman-teman sekalian Orga Cita yang luar biasa. Mungkin Mas Anies juga udah mulai capek ya. Minggu nanti sampai jam 2 jadi. Apakah memang ada sequel offline gitu, pertemuan langsung sehingga bisa praktek dikit-dikit lah gitu. Nanti kita coba
cari waktu atau mungkin direncanakan dulu, tapi minimal malam ini teman-teman sudah mulai paham lebih jauh dengan drone gitu ya, nggak hanya dengar drone gitu ya. Ntar kirain kadrun lagi. Drone ya, drone. Nah, teman-teman yang pengen konsultasi atau sekedar melihat YouTube-nya Mas Anies, itu ada saya share di situ. Mumpung belum saya tutup, itu di YouTube El Saab. Mas Anies itu punya perusahaan namanya El Saab, Elang Sakti, apa ya lali aku. Abadi. Elang Sakti Abadi. Elang Sakti Abadi. Ya, memang menyediakan jasa konsultasi dan jasa penggunaan drone dan lain sebagainya. Kalau teman-teman membutuhkan itu silakan bisa kontak langsung. Tadi Mas Sar tadi sudah langsung nyamber ya. Nomor handphonenya juga sudah ada di Cigu sebenarnya, cuma memang Mas Anies masih kurang aktif di Cigu. Kebanyakan posting katanya ribuan katanya kalau dibuka. Ini mudah-mudahan nanti ke depan nyambung satu demi satu, pasal-pasal kegiatannya Harga Cita ini saling nyambung dan saling memberi manfaat yang lebih baik, bukan hanya buat kita tapi juga buat masyarakat Indonesia gitu ya, mudah-mudahan ya. Mohon maaf lahir batin sebelumnya atas nama. Satu lagi. Mas Jody, yang tadi aku bilang di IG itu yang mainan itu udah teknologi drone juga, bukan Mas Anies? Yang mana ya? Nah, itu. Yang itu. Yang itu, yang ini nih. Kelihatan nggak? Apa itu? Nah, coba ini nih. Tuh. Tulinan aja wis, tulinan wis. Nah, itu. RC kue remote control. Ya. Tulinan, remote control aja itu. Bukan. Itu miniatur pesawat ya? Atau apa itu? Dia mainan tapi bisa sampai jauh banget itu. Nah, RC plane itu. Ya, selama dia tidak ada apa namanya pilot ataupun awak atau penumpang di dalamnya, ya termasuk drone. Karena kan definisinya seperti itu. Jadi dia kena izin juga itu ya? Oh iya, pasti. Pasti harus ada. Oke, makasih. Ya, udah, terima kasih atas waktunya. Selamat. Satu lagi Om Jody. Oh, apa meneh? Mbak, ini Mas Anies. Ya. Rekomendasi apa yang untuk sekedar hobi untuk bikin video aja, jenisnya dan harga? Ya. Mau. Nggak mau dijawab itu Mbak Erlin. Mini Pro telu. Mbak Erlin nanti tunggu. Seperti yang tadi udah saya ini kan nih DJI Mini 3 Lisir. ya. Arek dia mau ngerokok sih. Harap dilelang kalau Mas Kentus itu. 17 juta. Lelang. Lisir, fungsir beli. Oh iya. Loh 17 juta saja tuku meneh sing anyar Mas Kentus. Wis tutupan Jot. Ya wis, makane itu mau lah ora ditakoni iku dadi itu dadi hadiah itu tadi. Loh, mau sih si Mano. Mas Hari langsung buka kamera iku. Ate turu enggak sido. Tadi kalau nggak nanya harganya jadi door prize, tahu harganya nggak jadi door prize. Aduh, ya udah. Makasih, maaf lahir batin. Saya yang cengengesan dan Mas Anies yang serius, mudah-mudahan jadi manfaat kita belajar kita malam ini. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wes kasep takon lho kok wis mbok tuntut to. Bubar.